Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Bitono, Ibu Retno, dan teman-teman semuanya. Pada pertemuan pertama kali ini, kami diberikan penugasan untuk menjelaskan perjalanan hidup menuju kesuksesan. Oke, untuk judul presentasi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini berjudul Panggilan Kertas dan Tinta, Perjalanan Menemukan Cinta dalam Jurnalisme. Oke, kita langsung mulai aja kali ya. Nah, sebelum masuk ke isi dari presentasinya, kita kenalan dulu yuk. Oke, perkenalkan, nama saya Mutiara Sawa Putri Budiawan. Untuk tempat tanggal lahir saya, Bekasi 31 Maret 2005. Umur saya saat ini adalah 18 tahun. Tadi bulan depan saya nambah nih umurnya jadi 19. Untuk warna kesukaan saya adalah biru, seperti background yang saat ini saya pakai. Untuk makanan kesukaan saya itu ada 3, ada wortel, ada seblak, dan juga nasi padang. 3 makanan ini itu bisa merubah mood saya yang tadinya bad mood itu bisa jadi good mood. Yang terakhir ada moto hidup. Moto hidup yang saya pegang sampai saat ini itu adalah berani, percaya, dan juga berkembang. Latar belakang. Latar belakang yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini itu ada 2. Yang pertama latar belakang mengenai diri saya pribadi, dan yang kedua merupakan latar belakang kenapa di bagian judul tadi saya menyinggung mengenai kata jurnalis. Yang pertama latar belakang diri saya pribadi. Saya merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Saya memiliki seorang kakak laki-laki yang saat ini berusia 27 tahun. Saya memiliki kedua orang tua yang memiliki tempat lahir yang berbeda. Ayah saya lahir di Jakarta dan mama saya itu lahir di Bekasi sama seperti saya. Yang kedua, latar belakang. Kenapa sih di bagian judul presentasi saya menyinggung mengenai jurnalis? Oke. Jadi, yang pertama, menonton berita di televisi. Pada saat saya kecil, saya ini senang banget yang namanya nonton TV. Nah, di TV itu setiap channel kan pasti akan menayangkan segmen berita. Berita-berita yang saat itu sedang dibicarakan seperti korupsi, bencana alam, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, muncul rasa ketertarikan dalam diri saya pribadi dalam hal jurnalis karena melihat reporter-reporter yang memberikan tayangan-tayangan melalui live report tersebut sangat menarik gitu, sangat bagus. Seperti reporter yang bisa menghafal materi yang harus disampaikan dengan cepat, dengan baik, dan sangat lancar, itu sangat memotivasi saya dan memunculkan rasa ketertarikan dalam diri saya pribadi. Selain itu, muncul rasa penasaran seputar di balik layar seperti apa. Nah, saya juga muncul kayak pertanyaan-pertanyaan dalam otak saya kayak, kok bisa ya misalnya kayak lagi di bencana banjir ataupun kebakaran, mereka tuh bisa kayak sigap, langsung live report, langsung dalam kondisi posisi struktur badannya yang sudah rapi, reporternya sudah hafal gitu. Pasti kan di balik layar tersebut ada keribatan tersendiri yang kita tidak ketahui sebagai penonton gitu. Selanjutnya adalah minat dan tujuan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, minat saya itu adalah memiliki ketertarikan dengan dunia jurnalis. Nah, setelah saya sudah memiliki minat, saya pun merancang tujuan-tujuan yang harus saya capai terlebih dahulu. Yang pertama, mengikuti ekskul yang berhubungan dengan jurnalis di SMA. Nah, pada saat itu sudah tercapai, alhamdulillahnya. Dan yang kedua, berkesempatan untuk menjadi reporter dalam meliput setiap acara yang diadakan di sekolah. Karena saya sudah berhasil masuk ke ekskul tersebut, sehingga saya bisa berkesempatan untuk meliput acara-acara yang diadakan di sekolah. Contohnya, itu yang terdapat dalam gambar yang saya taruh di presentasi saya kali ini. Yang terakhir, membekali diri dengan ilmu yang didapat pada saat SMA dan tetap belajar, berlatih, dan juga berkembang. Karena pada saat SMA saya bisa mendapatkan kesempatan tersebut, saya rasa setiap pengalaman yang saya lalui itu terdapat ilmu-ilmu yang dapat saya pelajari, dapat saya latih lebih dalam, dan bisa mengembangkan diri saya pribadi. Penemuan diri. Karena saya sudah tahu apa yang saya minati, saya merasa saya menemukan diri saya. Melalui apa? Dengan melakukan proses refleksi diri secara lebih mendalam, mengeksplorasi nilai-nilai minat, bakat, dan juga keyakinan, dan yang terakhir adalah pemahaman yang lebih mendalam tentang siapa saya sebenarnya,
apa yang saya inginkan dan bagaimana saya ingin hidup dan berkontribusi kepada masyarakat. Mengatasi tantangan. Setiap perjalanan yang kita lalui itu pasti ada tantangannya. Nah, untuk tantangan saya pribadi, yang pertama adalah COVID-19. Karena pada saat saya kelas 1 SMA, yaitu di tahun 2020, kondisi Indonesia pada saat itu untuk pandemi COVID-19-nya bisa dikatakan sangat parah. Oleh karena itu, segala bentuk pembelajaran maupun kegiatan ekskul dilaksanakan secara online. Dan itu sangat menghambat saya untuk mengeksplor secara lebih dalam melalui kegiatan offline. Sementara pada saat itu harus dilaksanakan secara online. Jadi saya merasa hal tersebut cukup menghambat saya. Yang kedua adalah rasa ketidakpercayaan diri. Saya termasuk pribadi yang selalu memberikan afirmasi negatif kepada diri saya sendiri. Oleh karena itu, muncul rasa ketidakpercayaan diri kepada diri saya sendiri sebelum melakukan suatu hal. Misalnya, saya harus melakukan live report mengenai acara sekolah seperti hari guru. Saya muncul rasa kayak, saya nggak bisa deh kayaknya, atau pasti nanti akan retake berulang-ulang, atau saya pasti akan gagap dan lain sebagainya. Tapi pada saat pelaksanaannya pasti ya akan lancar-lancar aja, karena hal itu tuh diawali rasa ketidakpercayaan diri saya. Nah, kalau kita punya tantangan, kita harus menemukan solusi yang harus kita hadapi, yang harus kita lakukan. Solusi yang pertama tadi COVID-19. Solusinya adalah dengan menggunakan 3 platform. Yang pertama YouTube, TikTok, dan yang ketiga adalah Google. Saya memanfaatkan 3 platform tersebut untuk lebih mengembangkan kemampuan saya, karena di dalam 3 platform tersebut terdapat teori maupun praktek sesuai dengan minat saya, yaitu jurnalis. Yang kedua adalah kurangnya rasa kepercayaan, kurangnya rasa tidak percaya diri. Yang saya lakukan adalah dengan memberikan afirmasi positif kepada diri saya sendiri. Karena setelah saya memulai introspeksi diri, mulai evaluasi kepada diri saya sendiri, saya mendapatkan pemahaman bahwa kita itu hidup sesuai dengan pemikiran kita. Kalau misalnya kita pemikiran negatif, hidup kita pasti akan negatif terus bawaannya. Kalau kita cara berpikir positif, kita dalam menjalani hidup juga akan dalam hal yang positif-positif aja. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran dan pertumbuhan berkelanjutan. Karena saya sudah tahu minat saya apa, tujuan saya seperti apa, dan bagaimana tantangan yang saya hadapi maupun solusi yang saya temukan. Selanjutnya adalah proses pertumbuhan berkelanjutan, yaitu pada masa ini yang seharusnya sudah saya kembangkan secara lebih dalam. Karena saya sudah mendapatkan bekal. Nah, bekal itu harus saya gunakan dengan sebaik mungkin untuk berkembang. Nah, pada saat itu saya juga berkesempatan untuk menulis artikel yang dipost di website ekskul saya. Saya juga berkesempatan untuk mewawancarai beberapa guru di event-event tertentu. Selanjutnya adalah ungkapan syukur. Ungkapan syukur ini saya dedikasikan untuk diri saya pribadi, karena diri saya yang mau berkembang, diri saya mau mempercayai dirinya sendiri. Diri saya yang mau untuk melangkah lebih dalam mengenai minatnya, dan pada saat itu juga saya dipercaya menjadi seorang ketua divisi jurnalis, dan menurut saya dengan kepercayaan tersebut saya juga harus percaya sama diri saya sendiri. Saya juga ingin mengapresiasi diri saya karena pada saat itu saya berhasil menjadi ketua, dan untuk sekarang saya harap untuk diri saya pribadi bisa lebih berkembang. Mungkin itu saja mengenai presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tugas-tugas selanjutnya. Bye-bye.